Ai, begitulah biasanya ia dipanggil. Ai hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sebagai ibu, tentunya hari-harinya habis ia gunakan untuk mengurus rumah tangganya. Mulai dari mengurus anak-anaknya, memasak, beberes rumah, serta kegiatan lainnya yang layaknya ibu rumah tangga kebanyakan lakukan. Rumah tangga Ai dan suaminya memang sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang masih sering kekurangan. Rumah saja mereka masih belum punya. Sang suami yang berprofesi sebagai supir taksi online bisa dibilang suami yang baik dan bertanggung jawab. Rumah tangga mereka pun juga bisa dibilang cukup bahagia. Ai beserta anak dan suaminya kurang lebih sudah setahun mengontrak di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Hari-hari yang dilalui bersama keluarganya terbilang adem ayem. Hingga sekitaran akhir bulan Oktober tahun 2016, suaminya menceritakan sebuah rahasia. Suaminya bercerita jika beberapa hari yang lalu dia baru saja membunuh sepupunya. Parahnya lagi, tubuh sepupunya itu ditanam oleh suaminya di dalam rumah kontrakan pas di sebelah kontrakan mereka. Saat itu Ai nyaris pingsan. Ia disuruh suaminya untuk menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Ai pun mencoba menurut. Namun, setiap malam, almarhum sering mendatanginya lewat mimpi. Ai yang merasa dikejar dosa dan tentunya sangat ketakutan, menyuruh suaminya untuk bertanggung jawab. Namun, sang suami malah mengurungnya di kamar. Saat suaminya keluar rumah, Ai pun berhasil kabur. Kemudian, ia mendatangi rumah kerabat dari almarhum. Di sanalah Ai menceritakan rahasia sang suami. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi? Alasan apa yang membuat suaminya tega membunuh sepupunya itu? Terlebih, sepupunya itu seorang penyandang disabilitas. Inilah kisah dan ceritanya. Sopyan Lubis, pria penyandang disabilitas ini tinggal sendirian di kamar kosnya, tepatnya di Kampung Keramat, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ada yang bilang jika kesehariannya dia bekerja sebagai supir, namun masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Sopyan sebenarnya masih memiliki keluarga di daerah Jakarta. Merekalah yang secara bergantian membantu keseharian Sopyan. Sopyan sendiri memang dikenal agak cerewet, namun meskipun begitu keluarganya tetap merawatnya dengan sabar. Begitu juga dengan Riko, sang adik sepupu. Tapi rupa-rupanya takdir buruk memang sudah tertulis di antara mereka berdua. Suatu hari di bulan Oktober tahun 2016, tepatnya tanggal 24, Riko yang hari itu berketepatan merawat Sopyan mengantarnya ke kosnya. Setelahnya Riko pamit untuk pulang, tapi Sopyan menyuruhnya untuk tetap tinggal dulu di kosnya. Namun Riko saat itu memilih untuk tetap pulang. Sebelum pulang, Riko yang berprofesi sebagai supir online meminta ongkos antar kepada Sopyan. Sopyan yang sudah kesal sebelumnya dengan Riko langsung mengamuk. Sopyan mengeluarkan umpatan pada Riko. Sopyan mengungkit jika almarhum ibunya masih punya utang. Kala itu Riko mencoba untuk sabar. Riko menyuruh Sopyan untuk tenang dan berhenti mengumpat ibunya. Tapi yang ada, Sopyan malah makin menjadi-jadi. Ia mengucapkan kata-kata kasar, mulai dari binatang hingga kelamin. Riko kembali mengingatkan Sopyan untuk berhenti karena dia juga bisa marah, bahkan bisa saja memukulnya. Sudah bang, sudah, begitu ucapan Riko. Namun, Sopyan malah semakin menjadi-jadi, seperti orang kesetanan. Riko pun mulai sakit hati, amarahnya pun tak bisa dia tahan. 2 kali dia memukul pipi Sopyan. Darah pun mengalir di pipinya. Sopyan kemudian berkata, "Gue laporin lu ke polisi." Lagi-lagi Riko mengatakan, sudah bang, nanti aku bisa hilaf."
Tapi Sopyan terus saja tak mau berhenti memaki-maki Riko. Riko pun akhirnya terjebak oleh amarahnya. Saat itu di sana ada sebuah tongkat besi. Riko yang mulai setengah sadar menghantamkan tongkat itu ke leher Sopyan. Namun meskipun begitu, Sopyan masih saja mengomel. Sebanyak 4 atau 5 kali Riko pun kembali memukul leher dan kepala Sopyan. Sopyan pun terkapar di lantai. Awalnya Riko mengira hanya pingsan, sebelum akhirnya Riko pun tersadar bahwa Sopyan tewas. Ia pun ketakutan serta bingung. Riko menelepon Gus Fairi, salah seorang temannya yang juga berprofesi sebagai supir online. Riko beralasan untuk dibantu membawa pulang abang sepupunya yang pingsan. Gus Fairi pun datang. Saat itu temannya mengira jika Sopyan memang pingsan. Tubuh Sopyan pun dibawa ke kontrakan Riko di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Saat Sopyan dibopong keluar kamar, Khairul sang pemilik kos sempat melihatnya. Menurut kesaksian Khairul, dia sempat menegur Iko dan bertanya kenapa dengan Sopyan. Riko menjelaskan jika Sopyan terjatuh, sakit dan pingsan. Masih menurut cerita Khairul, dia melihat muka Sopyan ada bekas-bekas luka dan sudah diplaster. Namun saat itu Khairul juga berpikir jika Sopyan hanya pingsan. Riko dan Gus Fairi kemudian sampai ke daerah rumah kontrakan Riko. Saat itu Riko mendatangi pemilik kontrakan. Dia mengaku hendak mengontak rumah kosong yang ada pas di sebelah kontrakannya. Alasannya untuk keluarganya yang bakal datang. Setelah mendapatkan kunci, Riko kemudian memasukkan mayat Sopyan di sana. Setelah temannya Gus Fairi pergi, Riko kemudian memandangi mayat Sopyan. Bingung harus diapakan. Riko pun terlintas untuk memotong mayat Sopyan. Dia pergi mengambil golok di rumahnya. Malam itu, Riko memotong-motong mayat Sopyan. Kepala dipisah, badan dibagi 3, masing-masing tangan dibagi 3, masing-masing kaki dibagi 3. Kini, tubuh Sopyan sudah 16 potong. Setelah selesai dan tentunya Riko kelelahan, dia pun pulang ke rumahnya yang hanya bersebelahan. Tak lupa dia mengunci pintu kontrakan itu. Semalaman Riko pun berpikir harus diapakan potongan tubuh Sopyan. Hingga akhirnya ia mendapatkan ide untuk menjebol tembok belakang di dekat kamar mandi. Ia berencana menguburkan mayat Sopyan di sepsi tank belakang. Saat itu temannya Rudi kebetulan main ke kontrakannya. Kepada Rudi, dia menceritakan semuanya. Rudi yang sempat terkejut, kemudian dimintai tolong Riko untuk membantunya menggali lubang. Rudi pun langsung menolak dengan alasan takut. Riko pun tak mau memaksa Rudi. Riko yang kesehariannya dikenal ramah dan baik, mungkin menjadi alasan Rudi untuk bersedia membantu Riko. Tak tega, begitulah yang ada di pikiran Rudi kala itu. Keesokan harinya dengan menggunakan obeng, golok, dan martil, mereka berdua pun membuat 2 lubang di sepsi tank. Barulah mereka memasukkan jenazah Sopyan di sana. Kemudian mereka mengecor ulang lubang sepsi tank. Kini Sopyan pun terkubur di sana. Gelisah, mungkin itu yang dirasakan Riko. Tak kuasa ia pun jujur kepada istrinya Ai. Ai sempat merahasiakan apa yang sudah suaminya lakukan kepada sepupunya itu. Namun Ai dihantui Sopyan di dalam mimpinya. Lantas Ai menyuruh suaminya untuk bertanggung jawab. Mendengar itu, Rudi pun mengunci istrinya di kamar. Singkat cerita, Ai pun berhasil kabur. Dia lari menemui abang kandung Sopyan, Sarifuddin Lubis. Ai pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Pastilah saat itu Sarifuddin tak percaya. Kemudian ia pun bertanya pada Riko. Riko kala itu tak mengaku. Ia beralasan tak mungkin ia setega itu kepada abang sepupunya. Tak habis akal, Sarifuddin pun menceritakan kepada keluarga lainnya. Lantas keluarga pun mencari Rudi. Kepada Rudilah keluarga mencari kebenaran cerita Ai. Dan dari Rudilah diketahui jika Sopyan
sudah dipotong-potong dan ditanam di kontrakan sebelah rumah Riko. Riko dan Rudi pun diamankan di sel Polda Metro Jaya. Setelahnya petugas polisi pun mengepung kontrakan di mana Sopyan dikubur. Butuh 3 jam bagi polisi untuk berhasil menemukan kepala Sopyan yang menyembul dan sudah tercampur dengan semen. Langsung ditaruh plastik. Namun kala itu polisi tak mampu menemukan kaki korban. Karenanya Riko pun didatangkan ke TKP. Setelah 2 jam, polisi pun menemukan potongan kaki korban. Potongan-potongan jenazah itu pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Utara. Sementara itu pemilik kontrakan Sani mengaku sempat disalami oleh Riko untuk minta maaf. Namun Sani yang sudah males mengaku cuek. Dia kesal dan kecewa rumah kontrakannya rusak. Penghuni-penghuni kontrakan yang lainnya pun juga sudah pindah. Kini 5 pintu kontrakannya kosong. Belum lagi istri Riko yang kabur begitu saja tanpa membayar sisa kontrakan serta listrik dan air. Pada tanggal 4 Mei 2017, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memvonis Riko 20 tahun penjara. Riko ternyata tak mau banding. Ia ingin menebus dosanya. "Saya terima putusan itu yang mulia majelis hakim," ujar Riko setelah mendengar vonis untuknya. Sementara itu Rudi divonis lebih ringan dibandingkan Riko. Sampai di sini dulu kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.